Wah, ibu mertua. Kenapa wajahmu cemberut begitu? Ini adalah hari yang bahagia. Kamu masih berani bertanya? Keluarga Qin kami mengadakan pernikahan di sini. Kenapa masih ada acara lain di sini? Pelayan, ini kenapa? Itu acara yang ditentukan oleh grup Baidao. Ini adalah acara sambutan untuk pengantin baru dan CEO. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Wah, nama baik keluarga Qin ternyata diambil oleh grup Baidao. Jelas-jelas ini untuk menjegal keluarga Qin. Pernikahan keluarga Qin ini. Tidak ada acara sambutan yang digabungkan dengan pernikahan. Ternyata Yan Rosway benar-benar hebat. Itu tidak mungkin. Grup Baidao kemarin bahkan mengirimkan mas kawin untuk kita. Yan Ran, ini kenapa? Saya juga tidak tahu. Su Wenjie, kamu bawa sial. Seandainya kamu punya kemampuan seperti Tuan Zhao, keluarga Qin kita tidak mungkin terpuruk seperti ini. Keluarga Zhao yang kecil ini tidak layak dibandingkan dengan kami. Acara sambutan grup Baidao ini diadakan untuk saya. Sepupu, saya bilang, pria yang kamu pilih ini bukan hanya miskin, tapi juga suka pamer. Ah, dada segini datar masih berani bilang saya. Su Wenjie, diamlah, sepupu, kamu belum tahu kan? Sekarang seluruh Jinghai sudah mendengar kabar. Kamu menolak Tuan Zhao untuk beraliansi dengan Taoist Q ini. Sekarang grup Baidao sudah tidak tahan lagi. Mereka mengadakan acara penyambutan di sebelah. Saya ulangi sekali lagi. Acara sambutan ini diadakan untuk saya. Kamu, sang Taoist sialan. Kamu tidak hanya mencelakakan keluarga Qin kita, tapi juga berpura-pura menjadi serigala besar di sini. Yan Ran, sekarang masih ada waktu. Segera batalkan tunanganmu. Hari bahagia ini, kenapa ribut? Su Wenjie adalah menantuku yang sudah ditentukan. Tidak ada yang perlu kalian bicarakan. Ayah, lihatlah baik-baik. Karena Su Wenjie, sekarang kita sudah membuat marah grup Badal. Keluarga kita tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Wenjie, kamu yang membuat marah grup Badal. Kakek, dengarkan aku ya. Yan Jun dari grup Wang Xiao sudah datang. Manajer Zhao selalu berhubungan baik dengan grup Badal. Sekarang, presiden yang juga datang untuk menghancurkan keadaan. Bagaimana bisa kamu jadi menantu yang tidak berguna seperti ini? Selesai, selesai, selesai. Keluarga kita benar-benar selesai. Kalian segera akan tahu siapa yang sebenarnya berkuasa. Hari ini saya mengundang kalian ke sini untuk dua hal. Pertama, selamat datang presiden baru grup Badal. Dan presiden baru itu adalah... Menikahlah denganku. Tuan Zhao, jika kamu datang untuk memberi selamat. Saya akan menyambutmu, jika kamu datang untuk mengacau. Maaf, silakan pergi. Kakek yang sudah pikun. Cucu yang secantik ini menikah dengan seorang dukun busuk. Saya bilang padamu, hari ini, pernikahan ini sudah saya ambil. Zhao Xingchen, dengarkan saya. Sifatmu harus lebih tegas. Adalah untuk memberi selamat kepada Tuan Su dan Nona Qin. Dari pihak grup Badal, selamat. Bagaimana mungkin ini? Kata-katanya terlalu berat. Harus untuk cinta yang baik. Sekarang, paman saya Zhao, seorang pencuri makam. Bahkan grup Badal. Saya tidak akan anggap remeh. Selain menjadi Panglima Jinhai, dia juga pengawal dari mantan Dewa Perang Zukue. Melayani dua Dewa Perang secara berturut-turut. Bahkan Dewa Perang Zukue pun harus memanggilnya paman. Benar, Dewa Perang Zukue meski adalah dewi. Namun keberaniannya tidak kalah dari ayahnya. Grup Badal di hadapannya seperti apapun. Saya tidak mengenal Zhao Hu atau Zhao Gou. Hari ini adalah hari bahagia saya. Saya tidak ingin melihat darah. Cepat pergi, jangan bikin masalah. Tuan Su masih belajar. Jangan sembarangan, Yan Zong. Kalau ada urusan, kamu bisa kembali dulu. Urusanku bisa aku selesaikan sendiri. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Bahkan grup yang berkuasa sekalipun. Su Wenjie, ya. Masih patuh, ya. Jika kamu ingin melindungi keluargamu, hari ini, menikahlah denganku. Jangan sentuh istriku. Cari mati, ya. Berani memukulku lagi. Cepat, langsung pergi. Gila, berani memukul keponakan Zhao Hu. Dengar-dengar dia punya pasukan Shen Hui. Semua orang itu punya prestasi besar. Iya, mungkin dia yang gila. Su Wenjie, kamu sudah gila. Apakah kamu ingin membunuh keluarga Qin kami? Cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Zhao. Selain guruku, tidak ada yang bisa membuatku berlutut. Kamu, Gubernur Jinghai. Zhao Zigao. Gubernur Zhao. Oh, sudah beres. Orang-orang Shen Hui sudah datang. Jangan bilang, bahkan dokter tua itu pun takut. Bahkan sopirnya juga datang. Kita bahkan tidak layak untuk membantu mereka. Selanjutnya, lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Hari ini, Paman mendukungmu. Paman, aku dan Yan Ran sudah berteman sejak kecil.
Kami sudah saling berjanji seumur hidup. Aku bahkan sudah memberikan mahar. Sangat bodoh. Sampai memilih dukun yang jelek ini. Siapa yang berjanji seumur hidup denganmu? Sin Kiji, ya, kamu ini cari perhatian orang kaya. Aku pasti akan mencarinya. Keluarga Sin selalu menepati janji. Janji pernikahan harus dipenuhi. Nak, kamu siap-siap mau hancur. Aku bisa menyimpan satu kartu untukmu. Kamu ini sebenarnya siapa sih? Oh, kamu minta aku batalin pertunangan? Ya, kalau begitu, aku jadi kehilangan muka. Su Wenjie berani membantah. Zhao Taishou bukan orang yang bisa kita permainkan. Dia kan cuma anjingnya Zukue. Kalau Zukue sendiri yang datang, apa yang perlu ditakuti? Wenjie jangan sembarangan bicara. Zukue adalah dewa pelindung Jinhai. Posisi dia sangat tinggi. Segera minta maaf. Zhao Taishou, saya mohon maaf mewakili Wenjie. Dia baru saja turun dari gunung. Jangan samakan dia dengan yang berpengalaman. Sekarang sudah terlambat untuk minta maaf. Dia sekarang harus datang ke sini, sujud dan membungkuk 3 kali. Lalu merangkak dari celah celana saya. Kalau aku benar-benar ke sana, hanya akan jadi bahan tertawaan. Anak ini sangat berani. Xing Cheng adalah keponakanku. Coba gerakan sedikit saja. Coba gerakan dia sedikit. Kan? Iya. Satu tamparan ini untukmu. Mulutmu tak terjaga. Memutar balik kebenaran. Satu tamparan ini untukmu. Karena aku tidak suka padamu. Jangan ganggu pernikahanku. Satu tamparan ini untukmu. Murni karena aku tidak suka padamu. Ada masalah. Kamu cari mati? Aku akan hancurkan dia. Aku tidak punya tempat untuk mati. Dewa ini bisa meratakan satu kota. Itu bukan masalah. Seseorang ini gila. Ah, suara itu seperti suara helikopter. Siapa yang berani merebut suamiku? Siapa yang berani mengganggu suamiku? Aku akan menyiksanya sampai mati. Ini bercanda? Bagaimana mungkin dia istrimu? Jelas terlihat statusnya sangat tinggi. Dengan kondisi kamu. Bagaimana bisa bersatu dengan anjing kampung seperti ini? Berani sekali kamu mengomentari aku. Apakah kamu tahu siapa aku? Berani kamu memukulku. Siapa peduli siapa kamu? Panggil orang, usir dia keluar. Hajar sampai berdarah. Jangan berhenti. Bunuh dia, bunuh dia. Diam. Tuan Zukue. Apanya Tuan Zukue? Tuan Zukue ternyata mengenal Su Wenjie. Panggil dia suami, Ju. Apa Tuan Zukue buta? Bagaimana bisa tertarik pada Su Wenjie? Janji seperti ini satu hati. Setidaknya, keluarga Qin kami seperti mendapatkan harapan. Tuan Ju. Dia yang tidak mengenali gunung yang tinggi. Lihatlah, aku telah melayani kalian berdua selama bertahun-tahun. Mohon, jangan terlalu keras pada saya. Tuan Ju, ampuni aku. Anda yang besar, tolong ampuni saya. Bukankah kamu ada hubungan dengan pemimpin Istana Raja Naga? 100 pemimpin Istana Raja Naga pun tidak ada apa-apanya dibanding Su Wenjie. Pemimpin Istana Raja Naga tidak sebanding dengan Su Wenjie. Apakah Zukue sudah buta? Sial, guru. Bagaimana aku bisa terikat janji dengan gadis macan ini? Tuan Ju, ayahmu pasti tidak akan setuju kamu bersama bocah bau ini. Aku Zukue, tidak perlu orang lain urus. Apa itu? Sekarang, kembali laporkan pada tuanmu. Kak Suyuan, hari ini kamu harus menikahiku. Jika kamu berani bilang tidak, aku akan mengikatmu dengan kuat. Jenderal Jusu benar-benar datang untuk merebut pernikahan. Dia gila, ya. Dia sudah gila, ya. Kalau diambil juga tidak masalah. Kamu jadi tidak perlu menikahinya. Sayangnya, orang yang bertunangan dengan pemilik toko itu bukan aku. Kamu adalah pengantinnya, lumayan juga wajahnya. Beri aku harga yang pantas. Biarkan Su Wenjie padaku. Hahaha. Benar-benar ada yang sebaik itu. Kamu mau menikah dengan Su Wenjie, dapat uang pula. Kak Tang, cepatlah terima dia. Siapa tahu kita bisa mendapatkan harga tertinggi. Tutup mulut, orang terang-terangan mencuri pengantin. Di mana harga diri keluarga Qin? Zukue, jangan begitu. Pertunangan ini sudah ditentukan oleh guruku sejak lama. Pokoknya hari ini harus menikahi orang Yanjin. Anak ini sudah gila, ya. Keluarga Qin cuma keluarga kelas 3. Tinggalkan Zukue dan pilih putri keluarga Qin. Berani menolak. Zukue, tuan, takut dia mengacaukan seluruh acara. Baiklah, aku mundur sedikit. Aku izinkan kamu menikahi 2 orang. Maksudnya apa ini? Siapa yang bilang mau menikahi 2 orang? Tapi harus disepakati sebelumnya. Aku ingin jadi yang terbesar. Zukue, tuan. Engkau adalah pelindung negara yang terhormat. Menculik suami dengan paksa.
Jika ini sampai keluar, siapa yang tak akan tertawa? Kakek Qin sepertinya sudah bingung. Berani melawan Zhukue, Tuan. Keluarga Qin akan hancur. Keluarga Qin adalah... Percaya atau tidak, aku bisa membuat seluruh keluarga Qin musnah sekejap. Zhukue, ini sudah keterlaluan. Menggunakan kekuasaan untuk menindas orang. Kamu masih bisa disebut pelindung negara. Aku menakut-nakuti dia demi kamu. Kenapa harus galak padaku? Lihat, Zhukue. Tuan ini terlihat galak. Lihat deh, Dewa Perang Zhukue ini biasanya terlihat cukup garang. Kenapa masih mau manja-manja sama Suwenjie? Gak tahu Suwenjie yang tampan ini menggunakan nama apa? Sudahlah, sudah cukup. Sepertinya hari ini tidak ada pernikahan yang terjadi. Ayo sini. Kenapa kamu merusak acaraku? Coba beri sedikit ruang. Biarkan kamu berbuat sesuka hati. Jika terus dipotret, asma saya bisa kambuh lagi. Pernikahan yang baik ini kamu hancurkan. Apa kamu sudah menyadari kesalahanmu? Aku tidak salah. Kamu yang berjanji untuk menikahiku, Qin Yanran. Dia adalah tubuh yang sangat negatif. Dia bisa menyembuhkan racun yang ada padaku. Aku harus menikahi Qin Yanran. Lalu bagaimana dengan aku? Jangan berisik, bisa tidak. Kita bicarakan nanti saja. Kita bicarakan nanti. Itu tidak bisa. Aku akan segera menikah dengan pemimpin Istana Naga. Apa yang salah dengan menikah dengan pemimpin Istana Naga? Pemimpin yang bodoh itu. Siapa yang mau menikah, silakan. Menikah dengannya, aku lebih baik mati. Jangan membuat sumpah yang begitu kejam. Nanti akan ada saatnya kamu menyesal. Aku tidak akan menyesal. Beberapa hari lagi, akan ada upacara pelantikan pemimpin Istana Naga. Sesuai aturan, pemimpin baru bisa menerima tantangan dari 3 orang. Siapa yang menang, dia yang menggantikan. Kamu harus pergi dan bertarung dengannya. Jika kamu menang, aku bisa menikahimu secara sah. Aku tidak mau pergi. Lalu bagaimana dengan Qin Yanran? Jadi kamu tidak mau pergi? Ya, kalau begitu, Qin Yanran bahkan seluruh keluarga Qin juga. Baik-baik saja. Nanti aku akan membantumu bertarung. Bagaimana? Setuju. Ini adalah dosa. Virusnya kambuh lagi. Malam ini, aku harus menyelesaikan tubuh genetik itu. Oh. Lepaskan istriku. Lepaskan aku. Bu, dia adalah istriku. Kamu tidak bisa membiarkannya hidup melajang. Kan? Diam saja. Siapa ibumu? Kamu itu seperti bintang sial. Sejak kamu datang ke rumah kami tidak pernah merasakan hari baik. Bu, kenapa kamu menangis? Toko mobil 4S kita dihancurkan. Apa yang terjadi? Tuan, tolong tutup pintu mobilnya sendiri. Pintu mobil mewah ini sangat mudah rusak. Tutup saja sesukamu. Kalau rusak, lalu bagaimana? Tuan, kami hanya bisa meminta Anda untuk pergi. Hahaha. Meminta saya pergi. Kamu tahu saya siapa? Kaisar bawah tanah militer. Xiao Tianyi adalah ayahku. Datanglah. Hahaha. Semua ini karena kamu. HMPH. Kamu bintang sial ini. Pertama, kamu menghina Tuan Zhukue dan Xiao Xiao. Sekarang kamu juga menghina yang mulia, keluarga Xiao. Sekarang mengancam akan memusnahkan keluarga Qin kita. Bu, hubungan Zhao dan Xiao cukup baik. Besok malam ada pertemuan di rumah Tuan Zhao. Aku akan pergi meminta padanya. Memintanya untuk membiarkan kita pergi. Tidak bisa, Zhao Xincheng itu. Dia sebenarnya sudah berniat buruk padamu. Sudahlah, aku akan pergi bersamamu. Baik, aku bisa membawamu pergi. Tapi jangan salah paham. Aku membawamu pergi. Ingin agar kamu melihat kehidupan keluarga kaya. Supaya kamu tahu
Kamu dan aku tidak berasal dari dunia yang sama. Dengar. Tuan Zhao. Kenapa kamu masih membawanya? Orang bodoh itu. Tuan Zhao, maafkan saya. Saya membawanya keluar untuk melihat dunia. Nak, jangan kira kamu hebat hanya karena dekat dengan Zukue. Aku bilang, paman saya sudah bilang, Zukue si dewa perang. Dia sama sekali tidak setuju Zukue bersama kamu. Tunggu saja sampai Zukue menendangmu. Lihat saja apakah aku peduli atau tidak. Aku dengar soal kejadian toko baru si manajer yang dirusak. Aku mengerti perasaannya. Jadi aku membawa 2 botol anggur yang bagus dari rumah. Ah, istriku sendiri, aku yang akan menemani. Kalau kamu benar-benar tidak ada kerjaan, bantu nenek menyeberang jalan saja. Memang pantas. Ayah, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa itu perbedaan kelas. Tahu berapa harga anggur ini? Tuan Zhao, yang kental ini adalah Lafite tahun 82. 1 botol saja bisa ratusan ribu. Tak heran ini adalah milik tuan muda. Hari ini aku akan memberimu sekali. Kalau tidak, seumur hidupmu jangan berharap bisa meminumnya. Bahkan hanya mencium baunya pun tidak akan bisa. Meskipun aku baru turun dari gunung. Tetapi di atas gunung aku sering minum anggur ini. Omong kosong. Di Kunlun, mungkin hanya ada makhluk yang tidak berkelas. Ini anggur palsu, kan? Dasar pendeta bau, kamu tahu apa itu Lafite? Su Huanjie, kalau kamu belum minum, ya belum minum saja. Kenapa kamu mencemarkan nama baik anggur bagus Hao Xiao? Sudahlah, dia hanya seorang petani dari desa. Mungkin hanya pernah minum anggur campuran. Tidak terbiasa dengan anggur merah yang sekelas ini. Kami tidak mau berurusan dengan orang-orang rendah seperti ini. Orang miskin ini mungkin merasa anggur ini sedikit aneh. Langsung bilang itu anggur palsu. Aku katakan itu namanya asam tanin. Xuanjia. Perbedaan antara kita. Ini memang anggur palsu. Di atas gunung. Apa itu Lafite? Itu yang sering diminum oleh Romane Conti. Anjing kampung ya anjing kampung. Meskipun menggunakan cara licik untuk mendekati keluarga Qin dan Zukue, tetap tidak bisa mengubah kesan muramnya. Mari kita bicarakan hal yang serius. Dengar-dengar hubungan Anda dengan Tuan Xiao dari keluarga Xiao cukup baik. Apa itu benar? Tentu saja. Aku dan Xiao Qisheng adalah saudara sejiwa. Di dunia putih ada pangeran yang melindungi. Di dunia hitam ada raja kecil yang melindungi. Saya kagum, saya kagum. Cukup sudah pujianmu. Apa kamu sudah cukup berisik? Tuan Xiao, antara aku dan Tuan Xiao, ada sedikit kesalahpahaman. Aku ingin minta maaf secara langsung padanya. Tenang saja, dia akan hadir malam ini. Jadi malam ini, Tuan Xiao, tolong katakan hal-hal baik tentangku di depan Tuan Xiao. Aku bisa minum lebih banyak malam ini. Aku sarankan kamu, jangan menggunakan anggur palsu untuk menjamu tamu. Jika tidak, justru akan memperburuk keadaan. Tuan Xiao sudah datang. Hei adik kecil. Kenapa cemberut? Ayo cepat datang dan minum beberapa gelas. Bocah sialan. Aku dari grup Jiuzo. Siapa kamu? Berani-beraninya datang dan minum dengan aku? Pergi. Yanran. Kenapa diam saja? Ayo, datang sini dan beri gelas untuk Tuan Xiao. Tuan Xiao, saya dari keluarga Qin. Qin Yanran, yang beberapa hari lalu di dealer mobil, itu kami. Itu kesalahan kami. Saya mewakili keluarga Qin untuk meminta maaf, Tuan Xiao. Anak nakal ini. Beri saya sedikit wajah. Jangan sok akrab, seolah saudara. Hanya karena melihat sedikit wajahmu yang kalah. Makanya saya mau berkenalan denganmu. Iya. Silakan duduk, Tuan. Silakan duduk, Tuan. Saya permisi dulu. Hari ini kamu harus mengganti 1 Lamborghini untukku. Kalau tidak, ini belum selesai. Baik. Kami segera mengatur. Tuan, apakah anggur ini tidak sesuai dengan selera Anda? Sesuai dengan ibumu? Menggoda saya dengan anggur palsu. Apa kamu menganggap saya ayahmu? Berlututlah. Kepala sekolah, ini anggurnya. Kepala sekolah, tunggu dulu. Saya pergi mencari pamanku. Dia akan menyelamatkanmu, jangan banyak omong. Kamu sengaja menghina saya dengan anggur palsu. Meskipun saya tidak berpendidikan, tapi saya bukan orang bodoh. Berlututlah. Kepala sekolah, mulutmu besar sekali. Bahkan berani berbuat kasar terhadap istriku. Kak Suyun, jangan berisik.
Saya berlutut memohon agar suara ini hilang. Jangan menyusahkan keluarga Qin kami. Apa yang terjadi? Kepala keluarga Qin mabuk dan dikeluarkan. Sekarang harus berlutut di jembatan kaca. Sayang sekali kaki yang begitu cantik. Yanran, kamu tidak perlu berlutut. Kata ibuku tidak salah. Kamu itu memang bintang sial. Kalau kamu masih punya sedikit hati nurani, tolong panggilkan ambulans untukku. Tentu saja harus panggil ambulans. Hanya saja, masuk ke ambulans. Berani banget kamu memukulku. Kamu tahu siapa aku? Sudahlah, sudah cukup. Tahu siapa anaknya Kaisar Bawah Tanah Xiao Tianyi. Aku kasih tahu kamu. Bahkan kalau Kaisar Bawah Tanah itu datang pun, aku tetap akan memukulnya. Suan Jie, kamu gila. Kekuatan keluarga Xiao sangat besar. Dengar-dengar bahkan tentara resmi pun datang. Belum tentu berani menghadapi aku. Aku juga dengar Kaisar Bawah Tanah itu tergabung di Dragon King Hall. Kamu cari mati sendiri. Jangan seret keluarga Qin kami ke dalam masalah. Aku melakukannya untuk menyelamatkan kamu. Aku awalnya sabar dan menahan diri. Tapi kamu malah seperti ini. Sekarang kita semua dalam masalah. Tenang saja, selama aku ada. Tidak kurang dari omong kosong. Aku sekarang juga akan telepon orang-orangku. Halo, ayah. Aku dipukul orang. Segera kumpulkan para pembunuh terbaik. Hari ini aku akan membunuh banyak orang. Lebih baik hadapi Raja Iblis daripada hadapi keluarga Xiao. Pembunuh terbaik keluarga Xiao membunuh tanpa jejak. Kamu semua cepat pergi. Pembunuh terbaik. Dengar-dengar, keluarga Xiao mengasuh sekelompok yatim piatu. Mereka dilatih menjadi pembunuh profesional. Dan semuanya memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Tanpa perasaan. Bahkan tidak merasakan rasa sakit. Benarkah? Kalau begitu berbahaya, kenapa kamu belum pergi? Sekarang masalahnya sudah sebesar ini. Kamu ingin aku pergi kemana? Sayang sekali. Sampai mati aku belum sempat bertemu dengan idolaku. Di bawah istana Raja Naga. Yang mulia Kaisar Xiao Tianyi. Siapa yang mengganggu kamu, Sir? Siapa yang mengganggu kamu, Nak? Ayah, akhirnya kamu datang. Dia hanyalah orang yang tidak dikenal. Mungkin dia berasal dari desa. Dia berani memukulku. Kata-kata harus jelas ya. Aku datang dari gunung. Permisi, Pangeran, siapa yang menjadi guru Anda? Oh, yang ini kamu tidak layak tahu. Sangat angkuh. Siapapun yang datang, bunuh tanpa ampun. Aku dengar kalian para pembunuh berkelas ini. Bahkan tidak merasakan sakit. Selama tidak mati, akan terus dipukul. Beruntung kamu sedikit berpengalaman. Aku mundur, aku yang maju. Sudah lama tidak menggunakan jurus ini. Aku sangka, teknik jarum yang diajarkan guruku cukup efektif. Suen Jie ternyata bisa menggunakan ilmu hitam ini. Kenapa kalian tidak bergerak? Bunuh dia. Diam, maaf. Nona ini. Tolong, mundurlah sebentar. Aku punya urusan pribadi yang harus diselesaikan. Jadi kau akan membiarkanku pergi? Kenapa? Yanran adalah istriku. Loh, kamu bilang mundur, lalu mundur saja. Kamu mau apa? Pangeran, mengenai istri Anda, saya tidak punya niat buruk. Aku hanya ingin bicara berdua denganmu. Mohon nona ini mundur sedikit. Ayo pergi. Hamba, Xiao Tianyi, ingin menghadap pemimpin Istana Naga. Apa? Dia ternyata adalah Pemimpin Istana Naga. Sampah, cepat berlutut. Bagaimana kamu tahu aku adalah pemilik toko? Tadi, Tuan, teknik yang Anda gunakan adalah teknik suara naga. Saat ini, hanya Zheng Yuanzi dan muridnya yang bisa. Jadi aku berpendapat, Anda adalah pemimpin Istana Naga yang baru. Beruntung kamu sedikit tajam. Tuan, aku dan anakku, secara tidak sengaja telah mengganggu Anda. Mohon hati-hati ya. Sudahlah, kamu saja, tapi anakmu ini. Khawatir akan melukai istriku. Bagaimana cara kita menghitung ini? Dan juga, tangkap dia dan bawa ke sini. Patahkan satu tangannya. Usir dia dari negara ini. Dan jangan biarkan dia kembali selamanya. Ayah, aku kan anak kesayanganmu. Kamu tidak bisa bertindak seperti ini padaku. Cepat pergi, ayah. Ayah, Saya cukup puas dengan penanganan ini. Ngomong-ngomong, kamu sudah lama di Jinghai, kan? Seberapa banyak kamu tahu tentang asal-usulku? Tuan pemilik, yang saya tahu, 20 tahun yang lalu,
Keluarga Su dibantai dalam semalam. Lalu orang terakhir itu. Apakah Zhen Yuanzi tidak menyebutkan tentang itu? Tua itu tidak mengatakan apa-apa padaku. Dia hanya meminta saya untuk menyelidiki sendiri. Apa ini perintah? Tuan pemilik, jangan terburu-buru. Saya tahu bahwa Zhu Kue sang perang memiliki pengetahuan tentang asal-usul Anda. Ketika keluarga Su dibantai itu, dia adalah orang pertama yang tiba di lokasi. Tapi yang paling mendesak adalah upacara pelantikan Anda dalam 3 hari ke depan. Sampaikan perintah saya. Ajak semua keluarga besar untuk mengirim undangan. Mari kita adakan pertarungan besar. Mungkin kita bisa mengungkap semuanya. Hei, Manran. Bagaimana? Apakah masalah Xiao Zhan sudah teratasi? Ceritanya panjang, Bu. Sepertinya keluarga Xiao tidak lagi menyulitkan kita. Mereka hanya mengembalikan aku. Tapi entah kenapa, Su Wenjie masih ditinggalkan. Ah, ini justru bagus, kan? Lagi pula, hubunganmu dengannya hanya di permukaan. Ini jadi kesempatan untuk menghabisinya saat dia sombong. Nanti, ya, kamu bisa mencari orang yang lebih baik. Hahaha. Oh, jadi membuat ibu mertua kecewa ya? Su Wenjie, jangan makan dulu. Kita berdua. Kenapa kamu bisa kembali? Si Xiao Tianyi ini, dia kebetulan ada urusan mendesak. Sudahlah. Pemimpin Istana Naga. Pemimpin baru akan dilantik di Laut Timur setelah bulan Maret. Kota baru sudah berubah. Bagus juga. Saat upacara besar nanti, kamu akan menyadarinya. Suamimu Huang adalah pemimpin Istana Naga. Pemimpin. Aku tidak takut dibully lagi. Jangan bilang tentang Istana Naga. Kalian anak muda bisa lebih keras sedikit. Iya, kita juga. Undangan dari Istana Naga. Tentu saja bukan semua orang bisa punya. Tapi jika Yanran, kamu mau. Bilang saja padaku. Undangan dari Istana Naga memang berbeda. Kemasan saja sudah terlihat mewah. Memang harus Hao Gongzi. Tidak seperti beberapa bintang jatuh. Hanya sebuah undangan saja. Kenapa harus heboh? Su Wenjie, kamu perempuan dari desa. Kamu tahu apa? Orang yang bisa ikut perayaan besar adalah tokoh terkenal di Jinghai. Jika bisa menjalin hubungan dengan 1 atau 2 orang, akan mendatangkan untung miliaran bagi keluarga Qin. Jika bisa mengenal pemilik toko, keluarga Qin bisa berkuasa di seluruh negeri. Yanran memang berpengetahuan. Sekarang, asal kamu cerai dari sampah ini, lalu menikahlah denganku. Ini akan jadi batu loncatan untuk memasuki keluarga terkemuka di Jinghai. Itu akan jadi milikmu. Aduh. Su Wenjie. Kamu berani merobek undangan dari kuil Raja Naga. Ini adalah penghinaan terhadap Raja Naga. Jika diperkarakan, Keluarga Heilong akan hancur. Su Wenjie, apa kamu sudah gila? Kamu ini berani sekali. Sampai kapan kamu mau menjebak keluarga Qi? bukankah itu hanya selembar undangan? Apa sulit sekali untuk mendapatkannya? Aku bisa memberimu satu segera. Su Wenjie, jangan sok akrab. Meskipun keluarga Zhao hanya punya 2 undangan. Jangan bilang mau masuk kuil Raja Naga. Bahkan kotoran Raja Naga pun. Kamu tidak layak untuk meminumnya. Sudahlah, sudah. Kamu paling layak untuk meminumnya. Kamu, si ketua besar. Aku hanya punya 1 pena. Lihat saja, apa yang bisa kamu buat. Ya, undangan. Su Wenqiang, kamu ngapain lagi? Hu Jiuqing, benar-benar undangan yang digambar tangan. Su Wenjie, kamu, meskipun sok, setidaknya buatlah undangan yang layak. Buatlah gambar naga yang bagus. Apa kamu mengira kamu adalah Raja Naga sejati? Dengan begitu, kamu bisa masuk. Orang ini gila. Ya, jika kamu tidak meninggalkannya, hidupmu akan hancur. Ibu, ayo kita lakukan hal baik. Telepon rumah sakit jiwa dan kirim dia pergi. Jika tidak,
dia setiap hari gila dan mengacau. Kita ini laki-laki. Benar-benar tidak memberi kesempatan. Pergi dari sini. Baik, pergi. Pergi, ambil undanganmu. Simpan baik-baik. Begini saja, jika besok tidak bisa masuk. Kalau begitu kita langsung saja. Kalau bisa masuk. Tempat ini menunggu. Kakek minta kamu melayaninya dengan baik. Dia setuju dengan cepat. Besok datangnya. Baik. Suejia itu barang sampah. Kalau besok bisa masuk, dia pasti akan berlutut memanggilmu kakek. Wah, cucu ini benar-benar baik. Suenjie, kamu berani juga. Kalau tidak bisa masuk, ya sudah, berlutut dan cium sepatu saya saja. Kita lihat saja nanti. Cukup sudah Suenjie. Pergi sana. Pergi saja. Cuci bersih ya. Hahaha, Tuan Zhao. Maafkan saya ya. Tidak perlu sungkan. Besok ada upacara penyambutan. Saya pasti akan meminta paman saya untuk berbicara baik tentang keluarga Qin di depan Raja Naga. Yanran, cepat terima kasih kepada Tuan Zhao. Terima kasih, Direktur Zhao. Tidak perlu sungkan, Tuan Li. Sebentar lagi, Guru Jin akan menjadi satu keluarga. Besok. Saya akan mengadakan jamuan di Hotel Donghai untuk menyerahkan undangan dari Istana Raja Naga secara langsung. Kamu pasti harus datang. Tenang saja. Yanran pasti akan pergi. Yanran. Kamu sudah datang, cepat sini duduk. Sudahi saja. Katakan, ada urusan apa? Datang, Komandan. Minum segelas ini. Undangan itu milikmu. Lompat tali. Saya alergi alkohol. Komandan, ini adalah undangan terakhir loh. Ayo, temani saya minum satu gelas. Aku benar-benar tidak bisa minum alkohol. Yan Er, kamu takut aku menaruh obat di minuman, kan? Terakhir kali aku menemanimu minum adalah. Tapi itu semua karena aku terlalu mencintaimu. Lalu apa? Song Si Chen. Kamu merayu istriku. Lepaskan. Suenjie, kenapa kamu ada di sini? Lidan, kamu lagi-lagi memberi obat pada istriku. Benar begitu, binatang. Suenjie, berkali-kali mengacaukan urusanku yang baik. Percaya atau tidak, aku akan membunuhnya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Sujie, jangan mendekat. Benar-benar akan menyerang. Jangan harap. Tunggu saja. Yanran. Sialan, racun matahari ini muncul lagi. Halo. Jangan ganggu aku lagi. Shinran, ini semua karena kamu menggoda aku. Lagi pula tidak banyak. Pertama, sembuhkan racun domba ini. Jangan salahkan aku, ya. Suenjie, mau ngapain? Hubunganmu dengan istriku tidak ada hubungannya denganmu. Suenjie, kamu pemerkosa bau. Sampai hati memberi obat pada Yanran. Suenjie,
kamu begitu rendah. Pergi dari sini. Cepat pergi. Dia berani berbuat heroik, aku akan melaporkannya. Benar-benar seperti anjing menggigit Lu Dongbin. Tidak tahu siapa yang baik. Itu jelas dilakukan oleh Zhao Shichen. Kamu benar-benar tidak punya muka. Aku sudah melihat kamu menungganginya. Kamu masih bilang itu dilakukan oleh Tuan Zhao. Kamu ini benar-benar bukan manusia. Tadi aku di. Kamu. Terserah kalian mau bilang apa. Lagi pula, besok adalah hari pernikahan kita yang baru. Bawa undangan yang aku gambar ini. Su Wenjing, besok adalah hari kita bercerai. Pergi sana. Jadi, besok kamu bersih-bersih dan tunggu aku di sini. Tunggu aku di tempat tidur ini. Pergi. Ini dia, Istana Raja Naga. Aduh. Tanpa undangan, tidak boleh masuk. Jangan ribut, ayo masuk. Oh, ini bukan master pamer Su Wenjie. Kamu benar-benar berani datang. Beberapa orang ini. Jangan lupa, yang kalah harus teriak kakek. Yanran. Jangan lupa kita masih punya taruhan. Pakaian baruku. Ini semua tergantung padamu. Ya. Yanran, keluarkan jimat itu, agar orang bodoh itu sadar. Ini sama saja dengan dia membatalkan pernikahan. Berikan padaku. Ya. Saudara penjaga, orang ini tidak ada hubungannya dengan kita. Undangan ini memang dia yang gambar. Kalian mau menyerang? Silakan. Iya, kami tidak mengenalnya. Dia ini cuma orang bodoh. Ini ada yang tidak beres. Liwan, cepat ke sini. Jauhkan diri dari orang bodoh ini. Tuan, apakah undangan ini benar-benar Anda yang gambar? Betul, Tuan Muda? Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Mohon Anda bersabar. Bangkitlah. Hei, kalian lihat lebih teliti. Bagaimana mungkin undangan ini asli? Apa kamu semua sudah disuap olehnya? Di Istana Raja Naga, tidak perlu menjelaskan kepada serangga. Pengacau ketertiban. Bunuh saja tanpa ampun. Bagaimana? Sudah hidup? Tapi jangan lupa bersih-bersih malam ini. Su Wenjie, meskipun aku tidak tahu bagaimana caramu menipu. Tidak ada rasa. Tapi hari ini aku dapat bulan. Kamu harus sabar. Bukan begitu, Pak? Apakah kamu benar-benar mau memberi kesempatan pada bocah ini? Aku, King Yiran, siap bertaruh dan menerima konsekuensi. Tunggu saja. Ya sudah, tunggu saja. Jadi kita harus menunggu 7 hari lagi. Tertinggi dan tenang, seolah dalam mimpi. Bangunan megah bersinar di dunia. Istana Raja Naga memang layak disebut demikian. Itu adalah tempat tidur para Raja Naga dari generasi ke generasi. Bangunan terhebat di negeri bunga. Berkat Tuan Zhao, kita bisa memperluas wawasan. Aku justru merasa, tidak ada yang istimewa. Tidak seagung yang kalian katakan. Kamu orang desa, apa yang kamu tahu? Kamu bisa masuk hanya dengan undangan palsu itu. Nanti kalau orang Istana Raja Naga menyadari, jangan sampai kamu mencelakakan kami. Sudahlah, jangan berdebat dengan orang seperti itu. Oh iya, aku dengar, Raja Naga yang baru tidak pernah muncul. Dunia ini belum pernah melihat sosok aslinya. Raja Naga itu orang yang bagaimana? Bukan orang-orang seperti kita yang bisa mudah bertemu. Melihat gunung-gunung mengelilingi bulan. Kembali ke Laut Barat. Menghela nafas tentang pahlawan dunia. Hanya Raja Naga kita yang layak dihargai. Seandainya aku bisa bertemu dengan Raja Naga, aku takkan menyesal seumur hidup. Bukankah kamu sudah melihatku setiap hari? Di Istana Raja Naga berkumpul para pahlawan. Pengawal Xiao Tianyi hadir. Kaisar bawah tanah Xiao Tianyi sebenarnya adalah pengawal pribadi di depan Istana Raja Naga. Sepertinya kabar ini benar. Hei, selamat datang semua untuk menghadiri pelantikan pemimpin baru Istana Raja Naga.
Upacara serah terima. Sesuai dengan kebiasaan sebelumnya, pemimpin baru dapat menerima tantangan dari 3 ahli. Siapa yang tidak terima silakan maju untuk menantang. Uji kemampuan. Bahkan kaisar pun tunduk. Siapa yang berani melawan? Dengar-dengar tantangan ini ada taruhan hidup dan mati. Siapa yang berani tidak bertanggung jawab, kecuali orang bodoh. Kalau tidak, siapa yang berani menantang pahlawan tampanku? Aku tidak terima. Aku tidak terima. Dewa Perang Zukue terlihat seperti mau gila. Ini istana Raja Naga. Su Wenjie, Su Wenjie, keluar sini kau. Hei, Tuan Zukue, Su Wenjie ada di sini. Hei hei. Berani sekali menipuku. Sialan Su Wenjie, ternyata dia lari dariku. Kalau tidak bisa, aku akan mencobanya sendiri. Dewa Perang Zukue bukankah sudah bertunangan dengan Raja Naga? Kenapa harus menantang Raja Naga? Katanya Dewa Perang Zukue jatuh cinta pada seorang pemuda. Mau membatalkan pertunangan. Jangan bilang dia benar-benar akan mengorbankan pahlawan besar demi Su Wenjie. Ini kan kebetulan. Kamu bisa terbebas dari Su Wenjie yang sialan itu. Ibu, kamu terlalu memikirkan hal ini. Siapa yang bisa mengaturmu di dunia ini? Siapa lagi di dunia ini yang bisa mengaturmu? Yang mulia Raja Naga. Jenderal Perang Angkatan Darat. Kamu benar-benar berani menantang Raja Naga. Apakah kamu punya pendapat? Cepat suruh Raja Naga bocoran itu pergi dari sini. Raja Naga tidak akan membiarkanmu bersikap sembarangan. Ingin bertemu dengan naga sejati. Lewati gerbang naga terlebih dahulu. Aku, Xiao Tianyi, akan melatihmu beberapa jurus. Pertarungan ini belum selesai. Tak disangka, kekuatan Tuan Zukue sudah mencapai tingkat seperti ini. Dia bisa bertarung denganku beratus-ratus putaran. Hebat. Pengawal Raja Naga juga tidak lebih baik dari ini. Raja Naga tidak takut padaku, kan? Sampai tidak berani keluar. Raja Naga bocoran, keluar sekarang. Jika tidak, aku akan menghancurkan istana Raja Naga ini. Yeay. Wah. Kamu adalah Raja Naga. Aku adalah Dewa Perang dari negara Hua. Zukue, hari ini aku secara resmi memberitahumu. Aku ingin membatalkan pertunangan ini. Cepat batalkan saja. Sebaiknya serahkan perjanjian itu padaku. Tuan Zukue sangat mengada-ada. Bagaimana dengan muka Tuan Raja Naga? Sialan, demi martabat istana Raja Naga, aku hanya bisa berkelahi. Kata orang tua, janji perjodohan. Pernikahan ini tidak bisa kamu batalkan begitu saja. Hatiku sudah terikat pada seseorang. Jangan berhayal. Kurangi omong kosong. Mari kita buktikan di lapangan. Yah. Gimana? Meskipun kamu menang, itu tidak ada artinya. Aku tidak akan menikah denganmu. Hatiku hanya untuk Sue Wenjie. Dialah jodohku yang sebenarnya. Kamu tidak layak. Oh. Siapa sebenarnya Su Wenjie? Seorang yang sangat hebat. Seorang pria sejati yang berani. Kalau berani, tantang suamiku Su Wenjie untuk berkelahi. Kamu pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Ajak dia kemari. Aku selalu siap. Su Wenjie, sampah seperti ini bagaimana bisa dibandingkan dengan Tuan Raja Naga? Apa yang disuguhkan sampah ini kepada Tuan Zukue? Begitu memikirkannya. Hasilnya. Yang dekat semakin berharga. Ini mungkin yang disebut cinta itu buta. Siapa lagi yang tidak terima di sini? Kalau begitu, Raja Naga yang baru resmi dilantik. Silakan pemilik toko kembali beristirahat. Tunggu sebentar.
Aku lebih baik mati daripada menikah denganmu. Serius? Kamu benar-benar bermain-main. Kenapa dewa ada di sini? Tuan Di, kamu kalah jumlah. Jika kamu terus berulah, jangan salahkan aku jika Istana Raja Naga tidak bersikap sopan padamu. Apa yang begitu hebat? Suamiku kalau di sini, dia seorang diri bisa mengalahkan semua orang di Istana Raja Naga. HMPH. Upacara militer telah selesai. Di negara Hua ada seorang Raja Naga. Sekali tatap bisa membuat orang terpesona. Sekali tatap bisa mengguncang negara. Pertemuan dengan Raja Naga ini takkan pernah kulupakan seumur hidupku. Tak tahu kapan bisa bertemu Raja Naga lagi. Kenapa kamu begitu berat hati untuk melepaskan Raja Naga? Bolehkah saya bertanya, selain Tuan Sukue, siapa yang tidak ingin menikah dengan pahlawan sehebat ini? Bodoh, pahlawan sehebat itu ya aku. Su Wenjie. Akhirnya kamu mau muncul juga. Kamu mau apa? Aku dengar upacara pelantikan sudah selesai. Jangan bawa aku untuk bertanding dengan Raja Naga, ya. Apa yang terjadi hari ini akan kuklaim nanti. Sekarang ada hal mendesak yang harus kamu bantu aku. Kamu mau apa? Kamu sangat mendesak. Jangan-jangan kamu mau menjadikanku milikmu. Aku bilang ya. Istriku masih di sini. Hei. Tuan Zhukue, aku dan Su Wenjie. Di antara kami hanya ada nama suami istri. Tapi tidak ada hubungan suami istri. Jika kamu suka. Sayang, kamu menganggap aku ini apa? Aku ini punya martabat, loh. Ayah Su Wenjie keracunan. Ayo cepat pergi sama aku. Ah, jangan. Harus bilang apa, ya. Ayahku gimana? Sang pejuang tua, ini keracunan racun ular. Kalau terlambat 2 tahun lagi, bahkan dewa pun sulit menyelamatkan. Siapa yang berani begitu berani? Berani datang ke rumahku dan meracuni. Ini akan kita selidiki perlahan nanti. Aku akan memberikan suntikan kepada si tua. Jurusnya sangat hebat. Tidak heran dia orangku. Sang pejuang tua keracunan cukup parah. Setidaknya butuh 2 jam, agar racun dalam tubuhnya bisa dihilangkan. Ingat, selama ini jangan sekali-sekali mencabut jarum peraknya. Aku pergi ke toilet sebentar. Jangan cabut jarum peraknya, ya. Nona, bagaimana keadaan Tuan? Tenang saja. Aku sudah minta bantuan Wenjie. Ayahku akan segera sadar. Kamu percaya anak liar itu? Aku sudah minta bantuan dari ahli, profesor. Di zaman seperti ini, masih ada orang yang menggunakan akupunktur. Jarum perak ini harus dicabut. Berhenti. Wenjie sudah bilang, jarum perak ini tidak boleh dicabut. Nona, jangan bodoh. Ilmu pengobatan yang memperbarui tradisi sudah terkenal di dunia. Banyak bangsawan yang merayu untuk memohon padanya. Lalu, itu tidak masalah, kan? Di seluruh dunia, aku hanya percaya Su Yuanjie. Tuan Jenderal, aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu di sini. Aku tidak bisa mengobati orang yang sudah mati. Kamu bilang apa? Kamu berani mengutuk ayahku. Sang pejuang tua dalam masalah. Aku yang bertanggung jawab sepenuhnya. Jarum ini harus dicabut. Berhenti. Pak. Kau hewan brengsek. Jika ayahku terjadi sesuatu, aku akan menguliti kulitmu. Ini bukan salahku. Pasti itu dukun gunung yang sembarangan menyuntik. Hingga menyebabkan ini terjadi. Ah iya. Siapa yang mencemarkan namaku di sini? Ternyata kamu. Masih berani menyebut diri sebagai dokter hebat. Lihat, karena kamu kehilangan kehormatan. Akhirnya membuatku jadi begini. Tutup mulutmu. Wenjie, cepat selamatkan ayahku. Tidak perlu khawatir. Dia bisa diselamatkan segera. Siapkan 3 ekor tikus, kecoa, dan lipan. Patahkan kepala mereka. Lalu beri mereka minum. Cepat pergi. Jalan yang sesat. Jika benda-benda ini berguna, aku akan menelannya mentah-mentah. Oh, ini kan kata-katamu. Tutup jendelanya. Aku tidak ingin ini jadi pembicaraan umum. Pedang Dewa Pejabat. Tidak. Semua makhluk hidup. Ini bukan formasi naga. Ada jalan yang dilalui pria.
Ra. Ah. Bagilah uang, terima kasih. Kamu memang layak jadi priaku. Berikan padaku. Seseorang. Bawa ini. Biarkan dia menelannya semua. Kapten, aku juga melakukan ini untuk membantu. Tutup mulutmu. Usir dia juga. Kapten, dengarkan penjelasanku. Segera pergi, segera pergi, segera pergi. Ayah. Putriku. Keluar dulu. Aku ada dua hal yang ingin kukatakan langsung. Siapa sebenarnya Su Mingjie? Ayah berbicara dengannya, bahkan aku pun tak bisa mendengar. Kakek baru saja sembuh dari sakit berat. Tidak tepat untuk berangkat sekarang. Hormat kepada sang putra. Sang putra. Cepat bangkit. Seberapa banyak yang kau tahu tentang asal-usulku? Akhirnya, sang putri sudah tiba. Kakak perempuan. Keluarga Su dibasmi dalam semalam. Ibu rumah tangga menitipkan amanah. Perintah kami untuk mengantarmu ke Gunung Kunlun. Nenek moyang. Kau baik-baik saja. Nenek. Keluarga Su kini mengalami bencana besar. Semua ini karena gerbang harimau hitam Wei yang mengincar rahasia perlindungan keluarga Su. Rahasia kekuatan naga kosong adalah mantra tertinggi yang dibaca. Kini jika tidak menggunakan rahasia kekuatan naga kosong pada anakku, dia akan terkena racun iblis karenanya. Segera antarkan dia ke Gunung Naga Kosong. Serahkan kepada Zhen Yuanzi. Setelah dia turun gunung, baru kita urus semuanya. Aku pernah mengira aku hanya anak yatim piatu. Tak kusangka aku menyimpan dendam yang dalam. Di mana gerbang harimau hitam? Aku akan menghancurkan mereka. Dalam surat terdapat informasi terpercaya. Gerbang harimau hitam sudah memasuki tanah kita. Beberapa hari lalu, yang kau bunuh adalah petarung utama gerbang harimau hitam. Aneh, dulu guru menyuruhku cepat-cepat menyelamatkanmu. Ternyata kalian sudah diperhatikan sejak lama. Racun yang kau alami juga berasal dari gerbang harimau hitam. Sang putra sangat bijaksana. Oh ya. Tuan muda. Racun matahari kamu sudah teratasi. Tubuh yang sangat dingin. Apakah kamu sudah menemukannya? Ya, sudah ditemukan. Iya, itu. Ah, ini cerita yang panjang. Ayo. Berdasarkan apa yang dikatakan Tuan. Kamu harus melakukannya sebelum usia 20 tahun. Harus bersatu dengan seorang wanita yang memiliki tubuh sangat dingin. Agar racun matahari di tubuhmu bisa teratasi. Lihat, minggu depan adalah ulang tahunku yang ke-20. Hidup dan mati itu sudah ditentukan. Kekayaan juga sudah ada yang mengatur. Yang paling mendesak adalah menemukan gerbang harimau hitam. Hei, Kak Yanjian pergi ke perhimpunan harimau hitam. Perhimpunan harimau hitam ini asalnya tidak jelas. Aku khawatir dia dalam bahaya. Perhimpunan harimau hitam. Kebetulan, aku baru saja ingin menemui mereka. Kakak, aku akan mengangkat gelas untukmu. Kak Dok. Produk kami sudah tertunda selama setengah tahun. Apakah pinjaman 20 juta bisa dibayar lebih dulu? Sudah lama mendengar bahwa Nona Qin sangat berbakat dan cantik. Sangat menawan. Hari ini bertemu. Ternyata tidak bohong.
Kakak, Jadi, asal kamu menghabiskan botol arak di atas meja ini, maka urusan 20 juta itu. Kak Dok, tadi Nona King juga sudah minum cukup banyak. Jika begitu, minuman ini biarkan saja. Beri aku sedikit muka. Haha. Memberi muka. Siapa kamu? Beraninya kamu berbicara begitu. Aku tidak takut. arak ini aku habiskan. Pinjaman 20 juta. Dok Brother, kamu harus menepati janjimu. Tenang saja. Aku, Dok Brother, selalu menepati janji. Baiklah, toleransiku cukup besar. Seperti kata pepatah, kenyang minum dan makan, mulai berpikir yang tidak-tidak. Tunggu sampai aku puas. Nanti kamu sampaikan ke keluarga Kin. Itu 20 juta. Hancurkan sendiri besok pagi. Cantik, aku datang, berhenti. Wanita aku juga bukan sembarangan. Berhenti. Wanita aku juga bukan sembarangan. Kamu ini siapa sebenarnya? Aku sarankan kamu, segera. Kalau tidak, kamu akan kutus. Aku tidak hanya ingin bermain dengan wanita kamu. Aku juga bisa memukulmu dan kamu tidak berani bergerak, kan? Kenapa masih terdiam? Ayo, serang aku. Sekumpulan orang tidak berguna. Segera kembalikan utangmu. Hari ini, aku akan membunuhmu. Suenjie, apakah kamu gila? Kekuatan di balik Black Dragon Guild sangat besar. Kamu sama sekali tidak bisa membayangkannya. Kurangi omong kosong dan minggir. Kamu berasal dari Susan Wenshan, kan? Semua sudah sampai ke sini. Sepertinya tebakanku tidak salah. Black Tiger Guild dan Black Tiger Gate memiliki hubungan yang kuat. Ternyata kamu. Murid yang merasa bersalah. Yang hilang, silakan melompat keluar dari pavilion penglai. Black Dog, aku masih bisa memberimu tubuh utuh. Black Dog dan Black Leopard itu siapa bagimu? Black Leopard adalah kakak seniorku. Bagaimana? Takut, kan? Kakak senior saja begitu mudah jatuh. Hanya dengan sedikit sentuhan sudah mati. Sepertinya kamu, adik seniorku juga tidak jauh berbeda. Kurang ajar, jangan banyak bicara. Kakak macan saya sudah mencapai tingkat Mahaguru. Kecuali Raja Naga, tidak ada yang bisa melukainya sedikit pun. Kebetulan sekali. Aku adalah Raja Naga. Kebetulan, aku adalah dirimu. Ah. Mari kita coba lihat kebenarannya. Yap. Tidak mungkin, kamu benar-benar telah melampaui tingkat Mahaguru. Katakan siapa yang mengarahkan gerbang harimau hitam untuk menyakiti keluargaku. Siapa sebenarnya dia? Tidak masalah jika aku memberitahumu. Kamu tidak mungkin mengalahkan orang itu. Apakah kamu pernah mendengar tentang guruku? Tian Xuanzi. Tian Xuanzi adalah kakak guruku, Zhen Yuanzi. Tidak kusangka dia berkhianat. Dia bahkan menyerahkan kalian yang seperti binatang pemicu api ini. Baiklah, hari ini gerbang harimau hitam akan dihancurkan. Oke, sudah siap. Suenjie, kamu ini benar-benar sampah. Istrimu dipaksa minum alkohol oleh orang lain, dan kamu hanya diam saja di samping. Apakah kamu masih merasa dirimu seorang pria? Apa? Aku hanya diam saja.
kamu di sini. Apa kamu masih punya muka untuk bertanya? Yanran pergi ke perusahaan dagang harimau hitam. Jika bukan karena Zhao Xiao yang membantu, kamu kira kalian bisa kembali dengan selamat? Tante. Su Wenjie saat itu benar-benar ketakutan. Lagi pula dia hanya seorang pendeta miskin. Selain itu, perusahaan dagang harimau hitam memang sangat berkuasa. Aku masih bisa menyelesaikannya berkat hubungan pamanku. Yanran, jelas aku yang menyelamatkannya dari tangan anjing hitam. Kapan itu jadi prestasimu? Yanran, jelas aku yang menyelamatkannya dari tangan anjing hitam. Kapan itu jadi prestasimu? Apa kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa kembali dengan aman hanya karena dirimu sendiri? Kura-kura yang mundur saja tidak baik. Beranilah untuk melompat keluar. Kamu masih saja membela diri di sini. Jelas sekali Zhao Xiao yang menyelamatkanmu lewat koneksinya. Kamu masih berani bilang itu adalah jasa kamu. Kamu nggak malu ya? Hanya seorang dukun bau seperti kamu. Apa kemampuanmu untuk melawan Black Tiger Association? Di mana aku sekarang? Meneer, kamu baik-baik saja. Tuan Zhao. Kamu yang menyelamatkanku. Terima kasih banyak, Tuan Zhao. Kalau bukan karena kamu. Yanzi adalah aku. Aku yang menyelamatkanmu. Su Wenjie, bisakah kamu berhenti bicara besar di sini? Black Dog yang besar dan kuat itu. Dengan tubuh rampingmu, kamu mau pakai apa untuk menyelamatkanku? Jangan bilang Black Dog lagi. Bahkan jika seluruh Black Tiger Association sudah hancur. Maksudmu adalah, malam ini, kamu sendirian yang menghancurkannya. Dengan Black Tiger Association yang punya ratusan pembunuh. Betul sekali. Hahaha. Suanjie, kamu benar-benar berbohong tanpa skrip ya. Meskipun itu kekuatan Xia Tiandi. Juga sulit untuk bersaing dengan Black Tiger Association. Hanya dengan dirimu sendirian. Berita mendesak. Black Tiger Association yang terlibat dengan kekuatan jahat hancur dalam semalam. Jumlah kematian lebih dari 100. Sekarang kamu percaya, kan? Yeran, sekarang kamu percaya, kan? Meskipun Black Tiger Association hancur, itu tidak ada hubungannya denganmu. Pasti ini adalah perbuatan Dragon King Hall. Jika Dragon King Hall bermasalah, aku akan lebih mengerti. Karena aku adalah Dragon King. Apa yang kamu katakan? Aku bilang aku adalah Dragon King. Su Wenjie, kamu terus-menerus mencemarkan namaku. Pergi dari sini. Serangga musim panas tidak bisa bicara tentang es. Kamu akan menyesal suatu hari nanti. Cepat pergi bicara dengan kakekmu. Segera cerai dari orang gila ini. Ini sangat bagus. NAA. Aku sedikit lelah. Aku mau istirahat dulu. Kamu. Meskipun memakai topeng, tapi aura Pangeran Naga terlalu keren. Aku benar-benar ingin bertemu sekali. Kamu sudah melihat sepupu selama 3 jam. Pangeran Naga ini, bagaimana mungkin dia tertarik pada keluarga seperti kita? Oh Tuhan, dengar-dengar Pangeran Naga tinggal di Istana Naga. Bagaimana kalau kita coba-coba? Siapa tahu kita beruntung. Kamu gila ya? Hai, Pak Su. Tolong cepat kembali. Dewa Perang Zukue lagi bikin keributan di Istana Naga. Dia mau membatalkan pertunangan. Cewek harimau itu namanya siapa? Zukue disebut babi. Baiklah, aku akan kembali sebentar. Pangeran Naga, keluarlah. Aku mau membatalkan pertunangan. Aku sudah bilang berkali-kali. Pangeran Naga tidak ada di sini. Apakah pertunangan ini masih bisa dibatalkan? Aku adalah orang yang akan menikah dengan Su Wenjie. Jika dia tidak muncul, aku akan hancurkan Istana Naga ini. Kalau bukan karena kamu, aku benar-benar tidak percaya bahwa kamu rela membatalkan pernikahan dengan Pangeran Naga demi Su Wenjie. Kamu benar-benar berani. Berani membicarakan Su Wenjie di depanku. Tuan Zukue. Tolong tenangkan diri. Adik Wang masih muda. Dia berbicara tanpa berpikir. Mohon pengertiannya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Lagi-lagi kamu, jadi apa alasanmu untuk bercerai dari Su Wenjie? Aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas sebelumnya. Walaupun kami memiliki nama suami istri, tetapi tidak ada hubungan suami istri yang sesungguhnya. Menikah dengannya hanyalah rencana kakekku. Kulihat kamu sepertinya sudah terjebak dengan Su Wenjie. Aku sama sekali tidak tertarik padanya.
Yang aku cintai adalah Yang Mulia Longyan. Terjebak di antara dua wanita ini. Sungguh menyulitkan. Siapa yang berisik di sini? Siapa yang berisik di sini? Akhirnya kamu mau keluar. Tanda tangani surat pengunduran ini. Mulai sekarang kita tidak ada urusan lagi. Jika Zukue Longwang benar-benar menandatangani surat ini, kamu akan menyesal. Menertawakan aku. Zukue tidak pernah menyesali keputusan. Aku akan segera menikah dengan Su Wenjie. Apakah kamu begitu ingin menikah dengan Su Wenjie? Apa kamu buta? Su Wenjie itu sampah. Tidak layak untuk dianggap berharga. Yan Jing sudah bertemu Yang Mulia Longwang. Kamu datang lagi untuk apa? Aku ingin melaporkan kepada Yang Mulia Longwang. Sepupuku sudah lama mencintai Yang Mulia. Hari ini hanya untuk melihat wajah Yang Mulia. Tak ada maksud lain. Yan Jing, kamu begitu menyukai Longwang. Kalau begitu, bagaimana kalau begini? Aku akan menyerahkan Longwang padamu. Kamu serahkan Su Wenjie padaku. Apa kamu serius? Lepaskan. Urusan pernikahan bukanlah main-main. Menganggapku apa? Lagi pula, apakah dengan bertukar tidak tetap aku yang sama? Longwang, berikan pendapatmu. Qin Yanjing juga adalah wanita tercantik di Jinghai. Kamu tidak pantas seperti itu, kan? Biarkan aku berpikir. Beberapa hari lagi adalah pesta ulang tahunku. Beberapa hari lagi adalah pesta ulang tahunku. Saat itu, aku akan memberikan jawaban untuk kalian. Sudah, jangan berlagak. Yanjing menunggu jawaban Raja Naga dengan tenang. Bawahan ingin tahu, dari dua orang ini, siapa yang akan kamu pilih? Sekarang bukan waktunya untuk berbicara cinta. Bagaimana perkembangan pengumpulan dana grup Badao? Beberapa hari lagi kita akan melancarkan serangan besar terhadap tim Harimau Hitam. Pak Su, semua uang tunai grup Badao selama bertahun-tahun ada di sini. Totalnya 1.000 miliar. Anda bisa mengambilnya di Bank Emas Hitam. Sebenarnya Bank Emas Hitam ini juga didirikan oleh guru Anda, Zhang Yuanzu. Dia yang menyuruhku memberikan kartu ini padamu. Tidak menyangka orang tua itu punya begitu banyak aset. Kenapa kamu melihat seperti itu? Belum pernah lihat pria ganteng. Tuan, Anda ingin melakukan transaksi apa? Ambilkan saya uang tunai 1.000 miliar. Apa yang kamu katakan? Saya mau menarik uang tunai 1.000 miliar. Jangan bercanda. Dengan penampilan kumuh seperti itu, masih ada 1.000 miliar. Pergi, jangan ganggu pekerjaan saya. Kamu. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Ini adalah kartu emas hitam. Menggunakan kartu mainan seperti ini dan bilang ingin menarik 1.000 miliar. Saya sudah bekerja di bank ini selama 5 tahun. Saya belum pernah melihat kartu seperti ini. Ini adalah garis emas yang jahat. Ini adalah ban emas hitam kami. Kartu VIP custom 7 bintang. Maafkan saya, Manajer Lin, pendeta bau ini, menggunakan kartu mainan dan bilang ingin menarik 1.000 miliar. Tenang, saya segera akan mengusirnya. Kamu diam. Kartu emas hitam ini. Ini adalah kartu 7 bintang terbaik di bank kami. Kamu berani menganggapnya sampah dan membuangnya. Bagaimana mungkin itu kartu 7 bintang? Sungguh, saya minta maaf. Maaf atas pengalaman buruk yang Anda alami. Kami akan bertanggung jawab sepenuhnya. Selanjutnya, saya sendiri yang akan melayani Anda. Tunggu sebentar. Anda datang tepat pada waktunya. Kami kedatangan seorang tamu istimewa. Manajer Lee. Sepertinya Anda salah lihat. Kartu hitam bintang 7. Di seluruh wilayah Huaguo hanya ada 2 kartu yang dikeluarkan. Satu kartu dimakan anjing di medan perang. Kartu lainnya identitasnya tidak jelas. Lihat, nomor kartu ini masih 58. Ini menunjukkan bahwa ini adalah kartu hitam pertama dari ban hitam emas. Seluruh Daxia, siapa yang bisa memiliki kehormatan seperti ini? Kenapa? Apakah Direktur Xie merasa aku tidak memenuhi syarat? Direktur, tetapi kartu hitam ini, baik dari segi kualitas maupun percetakannya, tidak terlihat seperti palsu. Kamu jangan sekali-sekali berani menyinggung tamu pentingnya. Apa kamu meragukanku? Jika kartu ini palsu, itu berarti kemampuanmu kurang. Maka Xiao Yi akan menggantikanmu jadi manajer. Benarkah, Direktur Xie? Aku sudah bilang, bagaimana mungkin orang bodoh ini punya 100 miliar? Tadi Manajer Lin bahkan memukulku. Direktur,
Di bank kita, pelayanan tidak boleh melihat penampilan. Kurangi omong kosong. Kita bisa tahu dengan mencobanya. Jangan salahkan aku kalau tidak memperingatkanmu. Penipuan finansial itu kasus besar. Kamu kali ini sudah berlebihan. Tuan, bisakah Anda memberikan bukti keaslian kartu ini? Tentu saja, ini menarik. Xiao Ye, ambil alat pembaca kartu. Aku ingin lihat apakah orang bodoh ini berani muncul. Ingat bawa alat pembaca khusus VIP. Baik, Direktur. Nak, aku kasih tahu kamu. Jika tidak bisa terbaca, jangan sampai kamu berlutut memohon padaku untuk membebaskanmu. Haha. Tidak bisa terbaca. Tidak bisa terbaca. Kartu ini palsu. Sekarang berlututlah dan mohon ampun. Aku bisa membebaskanmu. Kenapa terburu-buru? Coba sekali lagi. Palsu ya, tetap palsu. Coba sekali lagi, tetap tidak akan terbaca. Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik bagaimana cara berlutut memohon ampun nanti. Nak, kamu ini melakukan penipuan finansial sendiri. Menyamar sebagai VIP akan dibawa ke pengadilan. Kamu akan dihukum 300 cambukan. Kamu harus berpikir matang-matang. Aku sudah berpikir dengan sangat jelas. Coba sekali lagi. Manajer Lin, kamu masih ragu apa? Kamu tidak mengira bahwa dukun bau ini berani mencoba lagi, kan? Mungkin ada masalah di suatu tempat. Ini menyangkut tamu VIP, jangan sembarangan. Harus berhati-hati. Masih tidak bisa diproses. Kartu ini palsu. Bahkan membawa penipu ini. Untuk saya ambil dari sini. Saya ingin lihat siapa yang berani. Tuan Yan, angin apa yang membawa Anda ke sini? Bukankah ini Yan Ruosue, CEO Grup Bada, idolaku? Kamu baru saja mau mengantar siapa ke bandara? Penipu ini. Dia menggunakan kartu hitam palsu senilai 7.000. Katanya mau mengambil 1 triliun. Buta sekali kamu. Kartu dia itu asli. Tapi kenapa kartu asli tidak bisa diproses? Dengan kemampuan bisnismu yang jelek, bagaimana bisa jadi bintang 7? Kartu hitam ada 5 angka 8. Harusnya menggunakan pembaca kartu khusus untuk kartu hitam. Pembaca kartu VIP biasa tidak akan bisa membacanya. Oh, begitu. Anak buah, segera ambilkan. Ruosue, ban hitam ini juga di bawah pengawasanmu. Kenapa tidak bilang dari awal? Aku sudah capek-capek datang. Bukan aku yang malas. Kartu hitam ini harus diambil oleh pemiliknya. Saldo kartu ini 1 triliun. 1 triliun. Ini benar-benar. Ada 5 di kartu ini. Ternyata itu benar. Kalian berdua tidak melihat gunung yang tinggi, menghina tamu VIP. Mulai hari ini, dikeluarkan dari pusat hitam. Dikeluarkan dari Jinling semuanya. Ahahaha. Maaf, tolong berikan saya kesempatan. Ini karena saya tidak punya penglihatan yang baik. Tolong beri saya 1 kesempatan. Hei, tadi kamu kan sangat percaya diri. Ah, mau nganter aku ke pengadilan hukum juga. Halo. Lu Sue. Ini manajer Lin. Kemampuan kerja dia lumayan baik. Jadi, angkat dia jadi presiden bank pusat. Tinggal di sini itu terlalu merugikan dia. HMPH. Apa aku bisa jadi presiden bank pusat? Aku bilang kamu bisa. Ya kamu bisa. Terima kasih, terima kasih. Tapi, Tuan, saya sekarang tidak yakin apakah bank kita punya begitu banyak uang tunai. Aku akan cek dulu. Ayo lihat. Tuan, sangat minta maaf. Sekarang bank kita hanya punya 10 juta tunai. Sisanya akan aku hubungi bank pusat untuk mengirimkannya ke kamu besok. Baik. Silakan. Aku tidak akan memesan lagi. Lucian. Bawa uang ini untuk membeli persenjataan di perbatasan. Kita selalu siap untuk berperang dengan Hei Human. Ya, Suzong. Halo. Yang mulia. Putriku, Zhukue, keracunan, ada apa?
Paman, silakan ke sini. Hukue, Hukue. Ada apa denganmu? Dada aku terasa tidak enak, sakit. Rasanya seperti ada api di dadaku. Zukue, tolong selamatkan aku. Aku akan cek denyut nadi dulu. Dan, Ini adalah racun yang sangat kuat, racun lapisan abu. Paman, racun ini meskipun khusus, tapi tidak bisa diobati. Jadi, kamu tidurlah di tempat tidur dulu. keluar. Kamu tenang dulu. Aku dengar, Shizen. Shizen, apa kamu mau melepas baju? Kamu. Jangan takut. Ya, segera akan baik-baik saja. Aku akan memberikan jarum padamu. 12. 7. Bahu. Bukan. Putar, putar ke sana. Putar, putar, putar ke sana. Sakit sekali. Sudah, baik. Sekarang racun dalam tubuhmu sudah bersih. Masih ada sedikit residu. Minum lebih banyak air saja. Suamiku, kamu hebat sekali. Zukue, jangan bercanda. Kali ini racunnya sangat serius. Racun yang kamu kena sama seperti yang ayahmu dapat. Sepertinya pelakunya sama. Benarkah? Ah, Lalu sekarang harus bagaimana? keluargamu selalu seperti ini. Dia juga bukan solusi. Sekali keracunan, sekali keracunan. Sulit untuk dihindari. Kita harus segera mengungkap dalang di balik ini, agar tidak ada masalah di kemudian hari. Tapi, aku sama sekali tidak keluar rumah siang ini. Tidak keluar rumah. Apakah ini pekerjaan orang dalam? Tidak mungkin. Satu-satunya yang bisa bebas masuk ke rumah kita hanyalah Zaohu. Dia telah melayani keluarga kita selama bertahun-tahun. Tidak mungkin dia yang melakukannya. Kalau begitu, ini semakin aneh. Dengan kemampuanmu dan putrimu. Jika ingin meracuni kalian tanpa diketahui, itu lebih sulit dari mendaki ke langit. Kita tidak perlu membahas itu sekarang. Sayang, kau telah menyelamatkanku. Aku harus membalas budi padamu. Sayang, karena kau sudah datang, maka terimalah aku. Aku merasa racun dalam tubuhku belum sepenuhnya hilang. Kenapa kamu berdarah lagi? Sial, kamu ini benda. Jika kamu terus begini, aku akan mati di ranjangnya hari ini. Keluar Jangan berbuat bodoh, aku ada urusan serius dengan Tuan Su. Kapan kita bicara? Tidak bisa, harus sekarang. Dasar brengsek. Dia adalah tuan muda. Ya, seandainya dia tidak melarangku membalas dendam. Aku sudah memberitahumu. Ya, benar. Ayahmu mencariku. Ada urusan penting yang harus dibicarakan. Lain kali. Salah. Aku benci padamu, tua bangka. Tuan muda, ini. Aku tidak bisa. Hamba berterima kasih kepada Tuan muda karena telah menyelamatkan nyawa putriku. Semuanya adalah orang kita. Tidak perlu terlalu sopan. Oh iya. Ada informasi tentang gerbang harimau hitam. Anak buahku baru-baru ini menemukan hal yang baik. Gerbang harimau hitam sedang membeli banyak mobil off-road. Aku curiga mereka ingin membuat bom mobil untuk menyerang kuil Raja Naga. Begitu. Kalau begitu, aku akan membeli semua mobil off-road, supaya mereka tidak bisa membeli mobil. Selamat datang. Kalian berdua mau lihat mobil apa hari ini? Kami hanya mau melihat-lihat dulu. Baiklah, semua bilang mahasiswa itu bodoh. Tapi di sini semua mobilnya jutaan. Mereka bisa beli. Cuma mau cari uang. Mau cari uang sampai gila? Ya, kamu pikir komisi itu mudah didapat? Karena sudah masuk ke toko kita. Mereka adalah pelanggan kita. Kita harus bertanggung jawab pada mereka. Ayo, ini bikin aku tertawa. Mulutnya bilang tanggung jawab. Mereka bisa beli.
Kalian berdua tidak perlu peduli. Hari ini mau lihat mobil apa saja bisa. Aku akan memperkenalkan untuk kalian. Hari ini juga bisa test drive. Tidak perlu diperkenalkan. Aku mau semua mobil off-road di toko kalian. Semua mobil off-road. Dengan penampilan miskin seperti itu, bahkan dijual pun tidak mampu beli. Mahasiswa, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkan. Jika mereka berdua tabrakan, itu jadi urusanmu. Aku yang rugi, ya aku yang rugi. Berisik sekali, berisik sekali. Apa otakmu diisi sampah, mahasiswa? Semua pelanggan berani masuk. Bos, aku berhenti. Jangan bicara lagi, kamu dipecat. Pergi sana, bos. Lalu bagaimana dengan gaji saya? Masih mau gaji? Jika kamu berani bergerak lagi, aku akan patahkan tanganmu. Percaya tidak? Mau berbuat apa? Masih mau berkelahi? Aku tidak hanya mau memukulmu, tapi juga akan menutup toko ini. Lucu, harta saya yang miliaran ini hanya karena kamu. Masih mau membuat saya bangkrut. Ruosue, telepon dan beritahu Jinghai untuk menutup toko ini. Baik. Sampaikan perintah saya. Dengan segala cara, tutup Tianting. Kalian berdua ini sedang main drama ya? Terlalu asyik berakting. Bos, jangan setara dengan orang-orang miskin ini. Tutup apa? Ini Bapak Su? Ya, saya dari toko mobil Longteng sebelah. Dengar-dengar, kamu mau beli mobil off-road? Begitu. Saya mau semua mobil off-road di toko kalian. Benar-benar sok kaya ya. Oli, tidak heran usaha kamu tidak begitu laris. Semua trik sudah dicoba. Semua mobil off-road? Ya, kalau begitu, saya akan kasih diskon. Itu tidak perlu. Jual saja dengan harga penuh. Tapi untuk sementara jangan jual mobil off-road ke orang lain. Baik, Bapak, tenang saja. Baik, dan bantu mahasiswa ini untuk proses penerimaan kerja. Semua transaksi hari ini akan dihitung atas namanya. Terima kasih. Sudah sampai saat ini. Masih saja berakting. Nanti saya lihat bagaimana kamu membayar. Sudah berlalu. Oh, benar. Setelah lulus, kamu bisa melapor ke grup Badao. Grup Badao, yayasan keuangan terbesar di Jinghai. Presiden grup, Yan Ruosue. Dia itu Yan Ruosue. Tidak mungkin dia. Benar-benar dia. Kita baru saja kehilangan pesanan senilai jutaan. Halo. Apa? Pinjaman harus dilunasi dalam 3 hari. Dan toko saya juga ditutup. Selesai. Saya benar-benar hancur. Tuan Shi, mari kita pergi. Melaporkan hal ini, Suenjie, anak durhaka Su, telah membeli semua mobil off-road yang masuk. Mobil bom siap. Tidak masalah. Terkena racun panas. Tidak ada harapan hidup dalam beberapa hari. Untuk berjaga-jaga. Bunuh orang yang memiliki tubuh dingin itu. Jangan beri anak durhaka itu kesempatan untuk sembuh. Ayah, aku mau bilang padamu, bisnis dealer 4S keluarga kita akhir-akhir ini sangat baik. Semua mobil off-road, ludes dibeli oleh seorang pelanggan misterius. Pelanggan misterius. Siapa yang memiliki kekuatan finansial seperti itu? Sejauh yang saya tahu, hanya ada 3 perusahaan yang memiliki kekuatan finansial seperti itu. Apakah mungkin itu Tuan Zhao? Dia ingin menyenangkan sepupunya. Jadi dia membeli semua mobil ini. Oh benar. Sangat tidak mungkin, kan? Jika dia memang ingin menyenangkan aku, seharusnya dia membeli semua mobil di dealer. Kenapa hanya membeli mobil off-road? Bahkan keluarga Zhao tidak memiliki kekuatan finansial seperti itu. Pasti ada sesuatu yang besar di balik ini. Pasti ada sesuatu yang besar di belakangnya. Baru-baru ini, kita semua harus lebih hati-hati. Berani mengganggu keluarga Qin di tengah malam. Untuk urusan apa? Aku adalah tersangka. Apakah hanya dengan membunuhku, maka seluruh keluargaku bisa selamat? Kakek. Siapa sebenarnya kamu? Keluarga Sin tidak memiliki permusuhan denganmu. Kenapa kamu harus melakukan tindakan kejam ini?
Kamu datang untuk membunuh ibuku, kan? Apakah hanya dengan merenggut nyawaku, maka keluargaku tidak akan terluka? Sial! Zhang Ting, Jaga ibuku baik-baik. urus grup Qin dengan baik. Kak, jangan. Ibu, jaga kesehatanmu. Kenapa si rubah hitam datang ke negaraku tanpa mencari aku terlebih dahulu? Datang larut malam ke negaraku, hanya untuk menindas orang tua, wanita, dan anak-anak. Ini bukan dirimu. Kurangi omong kosong dan hadapi aku. Siapa yang mengutusmu untuk membunuh keluarga Qin Yanran? Keji, bahkan tega menggigit lidah sendiri untuk bunuh diri. Qin Yanran, apakah kamu baik-baik saja? Tuan Jue, aku baik-baik saja. Hanya saja, aku tidak tahu apa yang terjadi pada kakek. Hanya saja ayahku mengirimku untuk melindungi keluarga Qin. Sayangnya, aku datang terlambat. Rubah hitam adalah jenderal perang dari negara Jepang. Sejak dia mengutus orang sekelas ini, pasti ada konspirasi besar di belakangnya. Dia menargetkan untuk membunuh Yanran. Tetapi Yanran dari keluarga kami yang baik hati, tidak pernah memusuhi siapapun. Apa mungkin itu Su Wenjie? Dia selalu diam-diam mencintai sepupu, menyimpan dendam dalam hati. Jika tidak bisa mendapatkannya, maka hancurkan saja. Diam. Priaku, Su Yuanjie, adalah pria sejati yang tangguh. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya menilai dia. Tolong tenangkan diri, Tuan Zongcheng. Kakek, kakek. Xiaoting, Xiaoting. Dia hanya berkata sembarangan karena terlalu sedih. Tolong maafkan dia. Ayah, bersabarlah dalam berduka. Kami, para pengawal, akan menjaga keamanan keluarga Qin. Hahaha. Kakek, kamu mengorbankan nyawamu demi melindungiku. Jika ada kehidupan setelah ini, aku ingin menjadi cucu keluarga Qin lagi. Layani ayahmu dengan baik. Kamu sudah melangkah terlalu jauh. Hahaha, kakek, bagaimana dengan Su Wenjie? Kini kita terpisah oleh hidup dan mati. Su Wenjie bahkan tidak mau mengantarkan satu langkah pun. Siapa bilang aku tidak akan datang? Su Wenjie, kamu ini bencana. Sejak kita menikah, keluarga Qin tidak pernah mengalami hari yang baik. Kamu sialan. Kamu akan mati dengan cara yang menyakitkan. Cepat cerai dengan Yanran. Cerai. Kakak, Kamu tidak pernah memperlakukan aku dengan buruk. Setiap kali menganggap rendah latar belakangku. Dan menikahkan cucumu yang berharga dengan aku. Hari ini aku bersumpah di hadapanmu. Dalam hidup ini, aku bersumpah tidak akan menikah. Kakek sudah tiada. Janji harus tetap ditepati. Cinta dan pendidikan berdekatan, lalu menikah denganku. Tuan Zhao. Jika kamu datang hari ini untuk membicarakan hal ini, apakah kamu masih ingat aku? Seharusnya tidak menikah dengan sampah ini. Tidak ada satupun yang layak datang melayat. Siapa bilang tidak ada yang datang melayat?
Semua pejuang dari keluarga besar datang. Satu persatu datang untuk memberi penghormatan. Kini, kakek Qin sudah tiada. Lihat siapa lagi yang bisa melindungimu. Yan Ruosui dari grup Baidao sudah datang. Semoga kakek beristirahat dengan tenang. Kenapa kamu bisa datang? Kamu siapa sih? Aku juga datang untuk memberi penghormatan. Dan yang kamu bayangkan, akan datang satu persatu. Dewi Perang Pelindung Negara, Zhu Kuei, sudah datang. Semoga kakek beristirahat dengan tenang. Tidak mungkin. 53 pelayan keluarga Qin. Kenapa mereka datang khusus? Meskipun kakek tidak memiliki kekuasaan. Tapi dia adalah orang yang jujur dan terbuka. Ketenarannya bisa menggetarkan seluruh Jinghai. Yanran. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Jin Yanran, orang yang harus kamu syukuri adalah kakak senior. Yanran. Terima kasih. Saya akan membalas dendam untuk kakek Jin. Sue Renjie, aku sudah cukup mendengar omong kosongmu. Pernikahan kita sebenarnya atas perintah kakek. Sekarang kakek sudah tiada. Hubungan kita berakhir di sini. Aku tidak berbohong. Aku pasti akan membalas dendam untuk kakek Qin. Di antara kita tidak ada perasaan. Kamu ingin jabatan dan hadiah tanahmu. Hari ini aku yang berkhianat padamu. Aku bisa memberimu 1 juta. 1 juta. Just beautiful. Cucu muda. Anda ingin bercerai dari Qin Yanran. Lalu tentang Yang Du. Yang Du kita urus belakangan. Yang terpenting sekarang adalah menemukan Hei Humen untuk membalas dendam. Bagaimana persiapan Luo Suejun? Persenjataan sudah siap untuk bergerak. Mobil off-road ini bisa bergerak kapan saja. Baik. Paman kecil mengirimkan perintahku. Kumpulkan para elit. Pasukan Shenlong sedang menuju Jepang. Kita akan menginjakan kaki di gerbang Harimau Hitam. Laporkan pada sisa-sisa sudah. Banyak orang dari Raja Naga menyerang Jepang. Pasukan kita mundur satu persatu. Mereka sudah hampir sampai di depan pintu. Datangnya tepat pada waktunya. Juga menghemat waktu saya untuk mencarinya di Kunlun. Tidak ada yang mencarimu. Kamu malah datang sendiri. Hari ini aku akan menghancurkan gerbang Harimau Hitam ini. Lucu sekali, guru kamu sangat punya prinsip. Dia adalah adik muridku. Secara garis keturunan, dia adalah keponakanku. Berani sekali bicara sembarangan. Jangan banyak bicara. Di mana pasukan Shenlong? Sedang bersamaku membunuh musuh. Hancurkan gerbang Harimau Hitam. Gerbang Harimau Hitam yang harus menghadapi tantangan. Adalah keponakanku yang harus menyerahkan Kunlun. Agar kamu bisa tetap hidup utuh. Kamu tidak layak untuk menggunakan Kunlun Jue. Terima saja kematianmu dengan baik. Energinya sangat kuat. Aku sudah berada di puncak level awal. Kamu bukan lawanku. Oh. Coba saja dan buktikan. Kenapa kamu bisa seperti ini? Aku sudah melampaui batas tertinggi. Begitu mudah. Bagaimana mungkin? Aku memiliki perlindungan Kunlun Jue. Sudah sejak aku berusia 15 tahun. Saat itu di Gunung Kunlun. Guruku sudah bukan lawanku lagi. Tidak percaya? Tidak mungkin. Ah, tidak menyangka warisan ini sudah ada selama 1000 tahun. Hari ini akan terputus di tanganku. Jadi tidak ada lagi alasan untuk ada. Mau bunuh atau siksa, terserah.
Silakan lakukan sesuka hati. Tidak akan berakhir semudah itu. Hahaha. Masih berani berlagak di awal tahun. Huh, Tian Xuanzi sudah aku bunuh. Tidak membunuh orang-orang dari gerbang harimau hitam. 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 Keluarga Su yang lebih tua. Ibu. Kakek Qin. Aku sudah membalas dendam untuk kalian. Tuan muda, ada yang tidak beres. Zhao Hu berkhianat. Dia menculik putriku. Apa? Xuanzi ternyata meninggalkan jebakan seperti ini. Ternyata yang meracuni kalian berdua adalah Zhao Hu. Tapi dengan kemampuan Zhao Hu, dia seharusnya bukan tandingan Zhu Kuei. Menurut laporan mata-mata, Zhao Hu telah mengumpulkan 4 master dan menculik putriku. Zhu Kuei, kamu benar-benar sulit dicari. Zhao Hu, kamu ternyata bersekongkol dengan 4 master. Apa tujuanmu? Aku sudah mengerti. Racun sebelumnya adalah kamu yang memberi. Sayangnya kamu tahu terlalu terlambat. Hari ini, keempat master bersatu. Kita juga akan mati. Keluarga Ju sudah memperlakukanmu dengan baik. Padahal bisa saja tidak perlu mengakui. Kenapa harus merendahkan diri di depan keluarga Ju? Sia-sia datang sebagai orang gerbang harimau hitam. Gerbang harimau hitam. Peristiwa Kunlun adalah ulahmu, kan? Tahu terlalu banyak. Membunuh adalah. Haha, 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 haha. Haha, hahaha. Hahaha, 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 hahaha. Hahaha. Haha, 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 hahaha. 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 Zhao Hu, Tian Xuanzi dan Humen sudah hancur. Aku sarankan kamu lebih bijak sedikit. Lepaskan aku, jika tidak, aku akan membasmi keluargamu. Aku tidak peduli membuka kunci Humen. Jam 3 sore di Wei Hua Ming Cheng. Kau akan dibunuh oleh terang yang kau bawa. Aku tidak butuh lelaki untuk menyelamatkanku. Suen Jie akan datang untuk menyelamatkanmu. Lu Sui. Kamu mati begitu cepat. Lepaskan aku, jika tidak Suen Jie tidak akan membiarkanmu pergi. Benar begitu. Baik Suen Jie maupun GNGBN. Selama mereka berani datang, akan kubunuh tanpa ampun. Lepaskan dia. Kamu adalah orang baru di GNG. Seberapa hebat sih? Itu juga tidak ada apa-apanya. Oh, kamu cukup pandai beraktingnya. Menyusup di negara baku bertahun-tahun, namun tidak pernah terdeteksi. Kurangi omong kosong. Menurutmu bagaimana? Pertama, lepaskan Zhu Kuei. Kalian semua, tunjukkan padaku. Akhiri sampah ini. Terpisah antara Yin dan Yang. Baik, aku berikan kamu kesempatan. Kamu cukup hebat. Caetah. Tidak perlu berbicara banyak pada orang yang sudah mati. Empat besar tidak terlalu kuat. Anak tak tahu malu ini. Begitu angkuh. Dulu, keluarga Su semua memiliki keahlian tinggi. Bukankah kami berempat menghancurkan mereka dalam semalam? Pergi. Ayo pergi dulu. Di sini, membunuh tanpa ampun. 4 besar bahkan tidak bisa melawan saya. Apalagi hanya kamu seorang. Kataku, hari ini aku akan membunuh tanpa ampun. Hati-hati saja. Hahaha. Sebaiknya kamu khawatir untuk dirimu sendiri. Gimana? Lihat situasi ini. Kamu bisa merasakannya. Energi kamu sudah keluar sepenuhnya. Ternyata sudah mencapai tingkat awal. Belajarlah dari tingkat awal. Sudahlah, jangan bercanda. Aku akan membuatmu mati satu persatu. Sampai mati.
Aku mohon, Raja Naga, berilah aku kematian yang cepat. Sekarang baru tahu. Terlambat, kamu adalah anak Su. Su Wenjie. Anak Su Wenjie. Jarum naga akan membuatmu menderita 7 hari 7 malam. Kalian akan berada di tengah penderitaan tanpa akhir ini. Perlahan-lahan, tobatlah. Apa itu makhluk yang berpura-pura? Terimalah kematianmu. Cari bawahanku. Kehormatan seumur hidup. Hanya seekor semut. Silakan datang. Seranganmu tidak ada rasanya. Aku akan membuatmu membayar harganya. Inilah dirimu. Segala sesuatunya sangat buruk. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa melakukannya? Tidak ada alasan. Sebenarnya, tingkat apa ini? Dengan sentuhan mencapai puncak. Tidak mungkin. Sang suci berasal dari tingkatan seperti ini. Kamu seharusnya pergi ke pertemuan Zimo. Kunlun Jue telah bangkit di dalam diriku. Apalagi yang ada, selain Henglun Jue. Selain darah keluarga Sukita. Darah organisasi luar lainnya sama sekali tidak bisa dikendalikan. Berapa banyak nyawa yang telah direnggut oleh pencuri besar itu? Ambisi untuk berkuasa. Hanya menginginkan semangat untuk mengembalikan negara. Sial, kita melewati jebakan besar. Obatnya tidak bisa bekerja lagi. Segera tidak akan bertahan sampai malam ini. Untungnya, tidak ada rasa sakit. Setidaknya ini bisa jadi penjelasan untuk yang telah tiada. Ternyata yang datang adalah cakar emas Phoenix. Yang mulia Ibu Raja, Yang mulia Ibu Raja, ada apa denganmu? Aku bersumpah aku tidak bisa menyelamatkan diri. Tidak mungkin, tidak mungkin. Yang mulia Dewa Lembah. Kamu adalah naga di antara manusia. Kamu tidak akan mati dengan mudah. Raja Naga. Apa kamu baik-baik saja? Raja Naga, kamu ini sedang apa? Ah! Tidak mungkin. Akhirnya aku bisa tidur satu ranjang dengan idolaku. Ini seperti mimpi. Di balik topeng, dia sebenarnya seperti apa ya? Kakak kelas, ternyata kamu. Kakak kelas. Kenapa aku ada di sini? Kamu tidak tahu malu. Kamu bahkan mencuri pakaian Phoenix-nya agar bisa tidur denganku. Aduh. Pakaian apa? Itu seharusnya memang pakaian milikku sendiri. Aduh Su Wenjie. Lagi-lagi kamu si bajingan. Bangunlah. Bangun, dengarkan penjelasanku. Aku benar-benar adalah Raja Naga, aku tidak mau mendengarkan. Aku benar-benar tidak menyangka kamu orang yang begitu tak tahu malu. Kamu bahkan menggunakan cara seperti ini untuk menyembuhkanku. Ah, aku benar-benar tidak berbohong padamu. Dan aku sudah membalas dendam untuk kakek Qin. Kamu masih berani menyebutnya kakek. Yan Yan melaporkan ke pengadilan penegakan hukum. Su Wenjie memperdayai lidah.
kimiawi di Hitan. Aku pergi? Kalian serius? Kita sebenarnya adalah suami istri. Jadi, itu sudah jelas. Taruhan. Aku menang? Kamu belum menepati janji. Tapi kamu tidak bisa mendapatkan aku dengan cara seperti itu. Malam pertamaku harus diberikan kepada Yang Mulia Raja Naga. Itu. Ayo telepon pengadilan penegakan hukum. Aku akan menghancurkan kamu. Nakal. Aku juga tidak mau menjelaskan lagi. Dalam beberapa hari ada pesta ulang tahun Raja Naga. Semua akan terungkap dengan jelas. Kamu belum cepat-cepat pergi. Brengsek. Yang Mulia, kini balas dendammu sudah terwujud. Selanjutnya, kamu harus menjaga kesehatanmu. Besok adalah pesta ulang tahunmu. Jika racun domba tidak teratasi. Jushushu, tenang saja. Racun dombaku sudah teratasi secara kebetulan. Sudah teratasi. Apa? Kamu dan Qin Yanran sudah. Aku tidak akan menjelaskan prosesnya. Hahaha, pokoknya, pesta ulang tahunku kali ini bisa diselenggarakan dengan bahagia. Oh ya, undangan dari semua keluarga besar Jinghai sudah dikirim. Undangan dari semua klan terkemuka Jinghai sudah semua dikirim. Oh ya, kirim juga beberapa untuk keluarga Qin. Bagaimana kabar Zhao Xincheng sekarang? Anak buah saya sudah memerintahkan untuk mengunci seluruh Jinghai. Saya yakin kita akan segera menemukannya. Su Wenjie, bajingan itu. Sia-sia kita membesarkannya selama ini. Tidak menyangka ia akan melakukan hal seperti ini. Apa kata pengadilan penegakan hukum sekarang? Pengadilan mengatakan bahwa ini terlihat setiap hari. Tidak bisa dijadikan kasus. Besok, Raja Naga akan mengadakan pesta ulang tahun. Kita harus mencari kesempatan untuk mengadukan dia kepada Raja Naga. Hancurkan dia. Kita bahkan tidak punya undangan. Bagaimana kita bisa masuk? Sang Jenderal Zukue yang terhormat datang. Sang Jenderal Zukue yang terhormat datang. Nona Qin, saya diutus oleh Raja Naga untuk mengantarkan obat. Ini untuk saya. Ya, Raja Naga khusus berpesan agar keluarga Qin hadir. Wah, pasti Raja Naga melihatmu hari itu. Yanyan, kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Bukankah mereka sudah tidur bersama? Kenapa rasanya mereka masih belum saling mengenal? Terima kasih, Tuan Xie. Undangan sudah sampai. Saya akan pamit dulu. Yanyan, ini kesempatan yang tepat. Ajak Raja Naga untuk menghapus Wenjie, binatang itu. Raja Naga menguasai grup badan berkuasa. Yan Ruosue memberikan barang-barang hitam emas kepada Raja Naga. Semoga Raja Naga berlimpah rezeki seperti Laut Donghai. Panjang umur seperti Gunung Nanshan. Kenapa kata-kata itu terdengar aneh ya? Tapi, terima kasih atas perhatianmu. Terima kasih, tuan rumahmu. Sang Jenderal Zukue memberikan Villa Dinghu sebagai hadiah untuk Raja Naga. Digunakan sebagai rumah pernikahan? Ya, semoga pemuda itu bisa menemukan. Segera menikah. Terima kasih, Tuan. Tapi, ngomong-ngomong, saya dan Zukue sudah bertunangan. Aku mengirimkan surat pembatalan pernikahan untuk Raja Naga. Aku mengirimkan surat pembatalan pernikahan untuk Raja Naga. Siapkan barang-barang. Juer, jangan berbuat konyol. Ayah, perjanjian ini kan kamu yang buat, kan? Seumur hidupku, aku hanya mau menikah dengan Su Wenjie. Aku tidak akan menikah dengan Su Pengpeng. Kamu mau membuatku marah, Lu Sue. Aku sarankan kamu, lebih baik kamu kembalikan surat pembatalan ini. Jika tidak, kamu akan menyesal. Dengarkan kata kakakmu, Ruosue. Cepat kembalikan surat pembatalanmu. Kalau tidak, nanti kamu akan menyesal. Aku tidak akan menyesal. Raja Naga, dengarkan. Aku tidak akan mengakui perjanjian ini. Lagi pula Su Wenjie dan Qin Yanran sudah bercerai. Aku bisa bersamanya dengan cara yang terhormat. Tapi, apakah kamu sudah menanyakan pendapat Su Wenjie? Apakah dia mau bersamamu? Jika dia tidak mau, aku akan membuatnya tidak bisa berkata-kata. Wah, kamu terang-terangan sekali. Putri dari keluarga miskin, Qin Yanran hadir. Keluarga Qin Yanran, menghadap Raja Naga. Ini adalah Gyokiling yang kami persembahkan untuk Raja Naga. Sepasang untuk merayakan ulang tahun Raja Naga. Terima kasih, Yanran. Hari bahagia untuk Yang Mulia Raja Naga. Ayah Li seharusnya tidak merusak suasana. Namun,
Keluarga Qin kami baru-baru ini terus dihina oleh seekor binatang. Mohon Raja Naga bersikap adil untuk kami. Aku tidak tahu binatang yang kamu maksud itu siapa. Itu adalah Suwenjie, pendeta bau dari Gunung Kunlun. Hei, jangan sembarangan bicara. Suwenjie bisa berbuat apa pada keluarga Qin? Suwenjie itu binatang. Dia menyamar sebagai Raja Naga dan memperkosa putriku, Qin Yanran. Apa? Memperkosa? Suwenjie seburuk itu. Tidak mungkin. Untuk apa Suwenjie menyamar? Dia adalah Lu Sue. Lebih baik kita dengarkan mereka sampai selesai. Tuan Raja Naga, Suwenjie tahu aku menyukaimu. Dia berani menyamar sebagai dirimu dan menipuku. Lalu, menurut kalian, bagaimana seharusnya ini diselesaikan? Suwenjie seharusnya dihukum dengan cara kimia, tidak. Yang mulia, Kaisar. Xiao Tianyi hadir. Baik. Tuan Raja Naga, Xiao Tianyi setelah 72 jam melacak terus-menerus, akhirnya menangkap Zhao Xingchen. Sekarang akan saya persembahkan sebagai hadiah untuk Raja Naga. Terima kasih atas kerja kerasmu, Zhao Xingchen. Apakah kamu menyadari kesalahanmu? Pamanmu Xiao Wu berkolusi dengan musuh dan berkhianat. Apakah kamu berani bilang kamu tidak terlibat? Paman saya berkhianat? Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Menang. Aku sudah tahu kamu tidak akan mengaku. Tapi kamu sudah 2 kali memberi obat pada Qin Yanran. Niat untuk memperkosa. Apa hukuman untuk itu? Dari mana dia tahu tentang obat yang diberikan Zhao Gongzi? Tuan Raja Obat. Kamu bilang aku memberi obat pada Yanran. Buktinya di mana? Aku adalah buktinya. Tuan Raja Naga. Jangan pikir karena statusmu yang tinggi. Kamu bisa berbicara sembarangan. Mengarang cerita tanpa dasar. Memang tidak mungkin. Zhao Gongzi selalu baik kepada Yanran. Bagaimana mungkin dia memberi obat? Justru Suwenjie yang memperkosa putriku. Zhao Xingchen. Zhao Xingchen. Kamu memang tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Suwenjie adalah buktinya. Aku, Suwenjie, adalah buktinya. Kamu sudah 2 kali memberi obat pada Qin Yanran. Aku ada di lokasi. Apalagi yang bisa kamu katakan? Xiao Shu, tekan saja. Hukum di Istana Naga ada 108 jenis hukuman. Pemimpin Istana Phoenix, saya salah. Saya seharusnya tidak merebut Yanran darimu. Saya seharusnya tidak merebut Yanran darimu. Pemimpin Istana Phoenix, saya salah. Katakanlah. Su Yuanjie, ternyata kamu sudah menipuku sepanjang waktu. Bukankah kamu juga memarahiku? Jadi, apakah kamu akan membatalkan pertunangan? Karena kamu adalah putra naga, tentu saja saya tidak akan membatalkan pertunangan. Hah? Lalu, bagaimana dengan Qin Yanran? Kamu benar-benar serakah. Kamu bahkan tidur dengannya. Hah? Kamu keterlaluan. Kiu, kakak, ternyata kamu adalah putra naga. Dia adalah pria yang selalu saya impikan dalam pernikahan saya. Ternyata suami saya yang selalu di samping saya. Jadi, orang yang tidur dengan saya malam itu juga kamu. Ya Tuhan, menantuku ternyata adalah putra naga. Selesai. Saya bahkan menuduhnya memperkosa putriku. Kenapa saya bisa sebodoh ini? Putra naga. Saya sangat menyinggung ibu saya. Mohon kamu maafkan kami. Yanran. Kami semua sudah menjadi satu keluarga. Tidak ada permusuhan yang harus dibawa terus. Jika bukan karena dirimu. Racun domba saya belum terobati. Saya sudah pasti mati. Suwenjie, saya berjanji akan menikahi 2 wanita. Tapi saya harus menjadi besar. Kalau tidak, saya akan menembakmu hingga mati. Hah? Kamu?